Oke, aku matiin komennya sebentar lagi, teman-teman yang ada di TokTok yang di YT. Ke Igoy untuk bisa lihat chart dan data-data dan beberapa table. Terus aku bersyukur banget ya dengan kondisi market yang kayak gini. Ini kok malah muncul beberapa testi. Aku juga heran juga bisa ada keluar beberapa testimoni. Lebih ke experience sih sebenarnya. Experience mereka, bagaimana mereka getting prepared for the bearish market. Terus bagaimana mereka merasa aman, nyaman, peace of mind meskipun marketnya kayak gini. Langsung aja ya ke IHSG. Beberapa hari ini nolakin beberapa media buat interview karena enter wind, tapi aku tetap hadir buat kalian semuanya. Tadi pagi ke skip morning briefing sih. Anyway, I'm sorry. Besok pagi ya kita ketemu lagi ya. Cuman coach M-Trade tuh udah keren-keren banget. Jadi ya di morning briefing udah lengkap isinya. Oke. IHSG hari ini breakdown. Next support IHSG bakalan kemana? Gak jadi double bottom. Next support bakalan ke 6.286. Go IHSG ke 6.200. Oke, terus kenapa IHSG turun hari ini? Ntar aku bahas, tapi aku mau update dulu, bahas dulu tentang saham-saham yang membawa IHSG turun hari ini. Ada yang senang, ada yang gembira, ada yang justru malah galau. Aku mau bahas lagi for big bank setelah kemarin bosen, tapi kayaknya hari ini harus aku jelasin karena banyak teman-teman yang nanya ya. Jadi hari ini aku mendengarkan suara majority. Kemarin aku dengerin suara minority, hari ini aku dengerin suara majority. BMRI breakdown seperti yang kita udah anticipate sebelumnya ya. Potensi lanjut turun, masih akan lanjut turun. BMRI ini turun di Februari awal kemarin, ini baru permulaan. Dan ini sangat normal turunnya dia. Normal itu bukan berarti terus dianggap turun dikit gitu loh. Karena ya aku udah bilang berkali-kali BMRI ini dia naik udah 300% dari masa pandemi sampai puncaknya di September 2024 kemarin. Terus kalau aku bilang masih potensi turun tuh nggak gerakannya garis lurus turun gitu, akan ada zigzagnya. Jadi ada pantulan ya, jadi masih agak riskan. Valuasi udah sedikit under value. Nanti aku bahas lebih detail mengenai saham-saham ini. Terus BBRI, nah, kalian dikasih diskon angka 38 yang lumayan sakral, menahan selama beberapa waktu. Angka 38 yang lumayan sakral menahan selama beberapa waktu, ini dijebolin per hari ini breakdown. Potensi menuju ke berapa? BRI ini udah murah banget sebenarnya. Ini kalau ditanya standar deviasi minus 2-nya tuh udah di 3.700. Jadi sebenarnya udah kejebol juga, super murah sekali. Ingat, saham yang valuasinya murah tuh bukan berarti nggak bisa lanjut turun. Saham valuasi murah tuh naiknya memang agak lambat. Tapi memang view-nya beda ya antara investor dengan trader. Oke, terus aku akan bahas nanti lebih detail tentang fundamental saham-saham big banks. Aku mau ke saham BBNI. Bentar ya, aku mau ke saham BBNI. BBNI ini justru yang lucu, dia nggak terlalu banyak turun, sideways aja. Posisinya dia sideways aja. Terus BBCA, nah ini yang aku excited sih sebenarnya. BBCA ini dia hampir kena 8450, dan 8450 ini bisa kejebol dikit. Bisa sampai ke level 8200-an mungkin. Tapi menurut aku ini beautiful, bisa jadi kesempatan. Cuman sekali lagi aku mau mengingatkan sebelum aku membahas beberapa saham big banks ini lebih dalam. Sebelum aku bahas saham big banks lebih dalam ya, aku mau ngingetin teman-teman bahwa
di market itu saham itu ya ada resiko fluktuasi sebagus apapun sahamnya. Jadi saat ini sebenarnya saham-saham four big banks ini lagi ada koreksi kayak gini, terutama BCA ini juga lagi ada koreksi. Kenapa aku bilang terutama? Karena kita lagi nunggu turunnya dia tuh nggak turun-turun. Terus sekalinya ini turun, ini lumayan kan ya. Jadi kita udah agak-agak lumayan lama nungguin dia turun gitu. Jadi ini jadi kesempatan, kira-kira kayak gitu. By the way aku agak-agak masuk angin. Ngomongnya jadi agak slow, tapi aku harap kalian ngerti intinya apa. Dan hari ini sebenarnya hari yang sangat penting sekali untuk kalian bisa ngertiin market itu gimana. Terus di pasar reguler transaksi itu 11,5 triliun rupiah. BCA transaksi paling gede 1,7 triliun, terus Bank Mandiri 1,5 triliun, BRI 1,5 triliun juga. Di pasar negosiasi 1,4 T ada Bank Mandiri 511 triliun, SSMS 129 miliar dan BJA 124 miliar. Nah, investor asing ini mencatatkan net foreign sale di pasar reguler sebesar 1,8 triliun rupiah gitu. Saham yang banyak dijual asing ada saham BRI 593 miliar, terus BCA 526,2 miliar, Bank Mandiri 425,5 miliar, dan BRIS 78,7 miliar, ICBP 48,5 miliar. Nah, jadi hari ini saham-saham big banks banyak dijual asing, tidak hanya Himbara tapi juga BCA. Jadi tidak hanya Himbara tapi juga BCA. Kira-kira kenapa ya asing pada jual-jualin saham big banks ini? Oke. Penyebabnya yang pertama, teman-teman yang ada di TokTok yang di YT, ini penyebab IHSG turun yang kita udah sering bahas. Yang pertama adalah ketidakpastian tentang perang tarif dari Donald Trump. Dan Donald Trump saat ini lagi mengenakan tarif sebesar 25% untuk Kanada, Meksiko, Uni Eropa. Terus ada tambahan 10% untuk China. Masih akan ada nanti penambahan tarif lagi untuk mobil pada 2 April. Nah, jadi tingginya tarif ini akan menjadi beban perusahaan. Perusahaan bisa naikin harga jual dan meningkatkan inflasi. Kalau inflasi terjadi, maka suku bunga itu nggak akan turun-turun dan itu akan jadi beban buat market juga, saham akan turun gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, impact-nya ke nilai tukar Amerika itu menjadi lebih kuat terus. Sebenarnya itu juga tidak baik untuk Amerika itu sendiri dalam konteks untuk ekspor barang-barangnya. Perang tarif ini tidak hanya hurting negara-negara di luar Amerika, lawannya Amerika, tapi sebenarnya dia juga hurt Amerika itu sendiri. Dan kalau ditanya kenapa Bitcoin turun, salah satunya juga karena ketidakpastian akan adanya perang tarif ini gitu ya. Dan selain karena Bitcoin juga memang udah ketinggian. By the way, soal Bitcoin nanti aku bahas belakangan. Ada yang menarik dengan tradingan Bitcoin. Tolong diingetin kalau aku lupa di belakang ya, di penghujung banget. Oke. Terus selain itu, impact dari perang tarif ini ke China itu akan membuat perekonomian mereka, ekspor mereka jadi agak-agak melambat ke Amerika, dan itu impactnya ke Indonesia ekspor bahan baku ke China jadi bisa terimbas, kira-kira kayak gitu impactnya secara tidak langsung. Nah, kemudian penyebab kedua, kalau ya tadi yang pertama bicara soal perang tarif Donald Trump, yang kedua nilai tukar US dollar tuh menguat. Yuk kita lihat yang di TokTok yang di YT, lihat di Igoy ya. Bahasa Indonesianya cumpleng gitu apa sih? Cumpleng itu ya. Jidatnya cumpleng. Iya. USD-nya hari ini naik lagi, sempat naik meskipun sore hari agak-agak turun. Jadi rupiahnya sempat melemah. Terus perhatikan di sini, ini monthly chart-nya, dia mencapai level yang sangat tinggi sekali di level 16.469. Sebentar lagi dia akan mencapai level tertinggi sepanjang masanya di 16.800 tuh tahun 98. Oke, perhatiin ini ya, 16.837. Kalau pas pandemi kemarin 16.700-an, pas krisis 98 ya, itu
waktu dulu ada riot ya, itu di 16.800-an, udah ketinggian banget sebenarnya. Hati-hati kalau misalkan Anda ada trading USD atau beli-beli USD di ketinggian. Tren dalam jangka pendek masih naik, tapi ini kayaknya upside-nya udah mulai terbatas, kira-kira kayak gitu. Nah, ingat satu negara tuh nggak suka juga kalau mata uangnya terlalu kuat. Aku nggak tahu apakah Amerika akan melakukan sesuatu untuk membuat mata uangnya dia jadi agak melemah sedikit. Itu pernah dilakukan dulu sama China. Oke. Terus kemudian market juga saat ini lagi nunggu data inflasi PCI, faktor ketiga. Nah, data ini sebenarnya yang dinilai agak tidak, mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi, sehingga membuat inflasi itu jadi turunnya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi The Fed. Suku bunga bakalan jadi turunnya lebih lambat, kira-kira kayak gitu ya, logikanya kayak gitu. Mungkin tadi di Igoy ada yang udah baca, cuman aku mau jelasin supaya kalian bisa lebih paham. Nah, PCE itu artinya inflasi yang diukur dari sisi belanja konsumen, bukan dari produsen. Dan datanya kayaknya keluar jam, let me check ya, PCE itu keluar jam berapa ya? Malam ini deh, entah 8:30 atau 8:30 ya. Oke, jadi inflasi PCE ini spesifik ngukur kenaikan harga dari sisi belanja konsumen. Sedangkan inflasi biasa tuh konsepnya lebih luas, yang menunjukkan kenaikan harga secara umum dan tidak memperhitungkan, ya, inflasi PCE inti ini tidak memperhitungkan harga pangan dan energi yang fluktuatif. Jadi lebih ke sisi konsumennya, makanya lebih diperhatiin. Oke, terus faktor berikutnya yang bikin IHSG turun itu tadi baru dari faktor dari luar negeri ya, ketidakpastian politik di Amerika juga, perang tarif dagang gitu. Terus faktor yang dari dalam negerinya apa? Ada faktor dari dalam negeri, beberapa ini yang mungkin teman-teman yang di tok-tok mati nih live-nya sebentar ya. Aku pasang chargernya dulu ya. Aduh sorry ke distract. HP yang di tok-tok ini mati. Gak apa-apa deh, kita lanjut ya. Yang di YT langsung aja ke Igoy untuk bisa ngelihat chartnya ya. Oke, yang dari Indonesia beberapa hal yang bikin melemah ya. Itu salah satunya adalah GDP Indonesia. Ini jadi faktor keempat. Nah, nominal GDP Indonesia itu diperhitungkan sekitaran di angka sekitar 6% aja, 6%an doang, kurang lebih gitu loh. Nah, jadi data GDP di 2024 itu secara realisasinya tuh melemah. Ya, jadi GDP kuartalan di Indonesia di 2024 melemah dari 1,5% jadi 0,53%. Nah, itu nggak bagus. Dan kalau ekonomi ngelambat, proyeksi pertumbuhan industri juga bakalan melambat. Makanya nggak heran beberapa perbankan, BMRI, BCA, BNI itu loan growth-nya juga turun. Nah, BMRI itu realisasi 2024 loan growth-nya 19,5%. Nah, targetnya di 2025 atau projection guidance-nya 10-12% aja, aku udah sempat hitung beberapa kali. Terus PCI-nya baru besok Jumat ya. Terus kemudian BCA 13,8% di 2024. Nah, itu targetnya di 2025 itu sekitaran 6-8%. Suara di Igoy nggak ada kok. Terus BNI juga loan growth-nya tuh tumbuhnya agak melemah juga, agak turun juga ya. Jadi kalau di BMRI ada belasan persen, BCA juga belasan persen, ini di 2025 itu agak-agak turun dikit ya. Jadi sekitaran 6-8%an aja di 2025 perkiraannya. Itu impact Bapak Ibu, itu impact banget, dan itu yang membuat BCA turun di awal Februari kemarin ya. Jadi kalau kita perhatiin, aku akan share chartnya di sini.
Nah, apa yang bikin BCA turun? Di awal tahun kemarin tuh turunnya lumayan signifikan ya, karena projection atau guidance dari pertumbuhan penyaluran kredit itu sangat konservatif sekali, di angka 6-8%. Oke. Terus apalagi yang bikin IHSG turun dan apa yang dilakukan sebaiknya? Yang bikin IHSG turun, faktor berikutnya, faktor kelima adalah investor tuh lagi wait and see dengan kebijakan dari dalam negeri, ya, dengan kebijakan dari dalam negeri. Macam-macam, ada DHE dan yang terbaru Danantara. Banyak yang bertanya-tanya apakah ini tuh impact dari Danantara sih abis diumumin terus turun. Sebenarnya kalau aku udah bahas kemarin, kalau impact dari Danantara harusnya tuh market tuh turunnya pas hari pengumuman Danantara, ya sekitar 3 hari yang lalu kalau nggak salah, di hari Senin gitu. Jadi gara-gara, kalau benar-benar cuman gara-gara Danantara tuh itu. Tapi aku melihat ya ada banyak faktor yang bikin investor asing tuh juga sama-sama, kalau misalkan masuk ke negara berkembang mungkin memilih negara berkembang lain, karena belakangan ini sentimennya dari dalam negeri tuh banyak negatifnya. Sebagai contoh ya, perusahaan segede Pertamina itu kok ya bisa-bisanya gitu loh. Ada korupsinya. Ya kalau gini ya, gimana ya, kita tidak mentolerir korupsi adalah korupsi, tapi yang dianggap lebih merugikan masyarakat lagi tuh produknya dirusak gitu loh. Nah, di sini ini bukan cuman merusak kepercayaan masyarakat doang, tapi ini juga merusak kepercayaan dari investor asing. Hari beritanya pelakor. Ya, jadi ini merusak kepercayaan investor asing. Aku sambil nyalain live di TokTok, ini tadi mati. Terus ada satu hal yang semakin membuat IHSG itu turun, yang penting banget sebenarnya. Begitu MSCI nurunin peringkat indeks kita, di downgrade dari equal jadi underweight ya. Dari equal jadi underweight, langsung saham tuh langsung berasa turunnya deng gitu. Jadi bukan karena Danantara sebenarnya ya, tapi lebih karena aduh ya ampun. Sebentar ya. Ini si TokToknya lagi nggak nurut sama aku. Orang disuruh nge-live kok malah dia keluarin konten-konten apa ini. Sebentar ya, sorry ya. Oke ya, nurut ya Tok ya. Oh poyo, masih bagus konten Amerika Ukraina, masa konten pelakor. Gayung lope pakai baju pink lagi, ampuni, amit-amit. Oke, faktor keenam adalah MSCI nurunin peringkat indeks di Indonesia ini dari equal jadi underweight. Nah, ini impact. Kalau aku boleh jawab satu atau dua penyebab IHSG turun, itu penyebab utamanya adalah mungkin 3 deh, aku summary jadi 3 penyebab besar. 1, USD menguat, rupiah melemah. 2, MSCI itu nurunin peringkat indeks Indonesia. Wah, ini kalau MSCI nurunin, investor-investor gede yang acuannya, yang benchmarknya MSCI, mereka jadi jualan, ikutan nurunin juga. Ya, jadi size-nya mereka akan turunin juga. Alasannya kenapa kok MSCI nurunin peringkat Indonesia? Karena mereka melihat ROE, ya fundamental yang dilihat, return on equity dari perusahaan-perusahaan Indonesia ini dianggap turun, yang di TokTok dan yang di YT langsung ke Igoy untuk bisa lihat chart-nya. Oke. Terus ada faktor ke-7. Faktor ke-7 itu apa? Faktor ke-7 itu adalah faktor perusahaan BUMN, Himbara, itu diminta oleh pemerintah untuk mendukung program-program pemerintah, yaitu salah satunya program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh ya pemerintah.
terutama dari sisi pembiayaan bagi masyarakat menengah ke bawah. Impact-nya bagaimana? Ya pastinya kalau disuruh ngasih pembiayaan, penyaluran kredit pasti akan meningkat, gitu loh. Pastinya akan lebih banyak pendapatan juga dari bunga kreditnya, kira-kira kayak gitu. Tapi kan pertanyaannya kualitas kreditnya bagaimana? Terus masyarakatnya bisa bayar apa enggak? Ya kita lihat aja nanti. Cuman hal ini menjadi tanda tanya besar buat investor-investor gede. Untuk bank-bank himbara ini nanti ke depannya gimana? Rangkumin dong. Satu aja penyebab IHSG turun yang paling bikin turun apa? Karena MSCI downgrade indeks Indonesia. Terus what to do, apa yang harus dilakukan sekarang? Aku takut, gimana nih, aku udah terlanjur berinvestasi di saham Indonesia, mau kabur aja dulu juga udah telat, kira-kira kayak gitu mungkin pertanyaannya. Atau aku kepengen beli saham malah nggak ada duitnya. Oke, aku jawab satu-satu ya. Balik lagi ke fundamental perusahaan. Fundamental itu bicara tidak hanya pangsa pasar bisnis model management, tapi yang paling gampang kamu lihat adalah profitabilitas. Yang di TokTok, yang di YT ke Igoy, aku mau kasih lihat data ini lagi, yang sebenarnya sudah pernah beberapa kali aku perlihatkan buat kalian. Coba kalian lihat ini. Oke. Ini data dari tahun ke tahun. Sebenarnya aku pengen ngasih lihat bukan yang ini sih ya. Aku pengen ngasih lihat itu pertumbuhan dari tahun ke tahun itu. Ini adanya di Mvest ya. Jadi ini kalau oke, aku kasih lihat kalian ini aja. Yang di Mvest Academy, di Gathering, teman-teman yang nonton rekaman Mvest Academy itu udah ada datanya lebih lengkap. Sebenarnya bukan data ini yang ingin aku sampaikan. Ini kan cuma data pertumbuhan 2024 ke 2025. Tapi sebenarnya yang aku pengen sampaikan itu data dari tahun ke tahun, BCA dari tahun ke tahun, itu pertumbuhan labanya tuh naik terus gitu loh. Gitu. Terus kemudian Bank Mandiri juga dari tahun ke tahun tuh naik terus. Ya, ini BNI agak turun dikit di 2024 kemarin ya. Terus BRI aku juga pengen kasih lihat buat kalian. Kemarin di Mvest udah dikasih lihat lebih jelas. Aku coba cari URL-nya dulu. Oke ya. Jadi yang aku mau kasih lihat sebenarnya bukan ini, tapi ini ya udahlah cukup mewakili. BCA itu masih positif secara pendapatan bunga bersihnya naik 9,5%, Bank Mandiri juga masih naik. Nah terus kemudian teman-teman yang di TokTok, yang di YT ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Ini BCA laba bersihnya ini naik juga 12,7%, paling tinggi belasan persen. Yang lain naiknya ya single digit. BRI BRI naik 0,1% doang, atau artinya stagnan ya. Tapi perusahaan ini masih cuan gitu loh, masih bisa menghasilkan keuntungan. BRI masih bisa menghasilkan keuntungan berapa nih, 60,2 T. Terus Bank Mandiri ini masih bisa menghasilkan keuntungan 55,8 T. Ini BCA 54,8 T. Nah, terus sekarang kita lihat margin bunga bersih. Ya, margin bunga bersih atau keuntungan dari bunga bersihnya ini perhatikan BCA dia masih naik. Yang lainnya agak-agak turun dikit. Oke, Bank Mandiri itu keuntungannya sepanjang masa itu mencapai yang tertinggi saat ini, all time high. Pertumbuhannya emang dikit. Nah, terus ini Bank Mandiri perhatikan pertumbuhan penyaluran kreditnya itu 19%, BCA 13%, dan seterusnya. Banyak faktor lain yang kita mesti perhatikan sebenarnya, bukan cuma profitabilitas perbandingan tahun lalu aja. Loan to deposit ratio. Nah, kalau yang ini kebalik. Ini yang paling rendah justru malah paling bagus, likuiditasnya paling tinggi, yaitu BCA. Loan to deposit ratio-nya ini justru paling rendah. Ini berarti likuiditas paling tinggi. Likuiditas tuh artinya dia punya
punya uangnya tuh paling banyak, kira-kira gitu. Kamu mau ngambil duit cash tuh paling gampang lah, bahasa gampangnya kayak gitu. Kayak aku coba mau cek dulu, aku mau kasih lihat sebenarnya pertumbuhan laba perusahaan dari tahun ke tahun. Summary banking. Oh ini ketemu nih, tapi kecil banget. Kelihatan nggak ya kalian ya? Oke, summary banking. Net profit. Oke, teman-teman yang di TokTok yang ada di YT, lihat di sini ya, lihat di Igoy ya. Ini aku mau kasih lihat nih, summary net profit perbankan. Nih. Aduh, angka semua pusing aku, ada yang bilang pusing aku angka semua. Bacain dong. Ya. Tenang, aku bacain ya. Oke. Besok aku kasih chartnya aja kali ya. Ini aku ngebacain chart gini, aku ngebacain kayak gini kalian pusing juga nanti. Ini 2023 dan 2024 juga. Terus ada banyak data yang aku pengen kasih lihat buat kalian. Ini projection. Nah, EPS projection ini penting juga. Aku pengen kasih lihat chart history growth profitabilitas dari tahun ke tahun. Ini ada di MFest. Nah, ya sorry kalau yang di live aku nggak prepare chartnya. Tadi lagi masuk angin juga. Ya, tapi yang di MFest ada dikasih. Ini BCA perhatiin. Ini EPS-nya projectionnya masih bertumbuh. Ya, terus kemudian ini perhatikan 2022, 23, 4, 5, 6 ini masih naik terus. BNI juga, Bank Mandiri juga, BBRI juga, jadi EPS-nya masih naik terus. Nah, BMRI ini EPS projection-nya juga masih bertumbuh. Intinya sih aku mau kasih tahu buat kalian. Malam hari ini meskipun aku live-nya nggak yang ngegas banget, tapi maknanya sama. Aku mau kasih tahu kalian sebenarnya big banks ini secara kinerja tuh bagus. Penting ya, yang perlu kalian pahami adalah apa bedanya BCA dengan Bank Himbara. BCA itu ya swasta, dia punya kebebasan, lebih punya kebebasan. BCA tuh lebih punya kebebasan. Dan kebetulan secara fundamentalnya juga paling bagus. Saat ini BCA secara valuasi itu menyentuh valuasi standar deviasi -1. Perhitungan dari MFest. Kalau dari Bloomberg ini udah -2, mendekati lah. Belum pas. Angkanya di 8450. Dan ini angka support monthly yang sangat bagus sekali. Apakah BCA akan turun seperti BRI? Kok rasanya enggak ya? Tapi sebijaksananya investingnya tuh sebaiknya dengan cara menyebar lamsamnya tuh, nyebar duitnya tuh enggak yang langsung dihajar semuanya ya. Jadi masuknya juga masih secara bertahap. Cara bertahapnya gimana kemarin ada di Gathering MFest. Teman-teman yang masih ada MFest-nya dibuka ya, rekaman Gathering kemarin tuh penting banget. Terus yang belum ada MFest boleh join ke emvest.id. Terus ada tombol orange di sini, emvst.id, ada tombol orange ya. Itu dipencet aja daftar MFest atau tanya, terus masukin data di sini, kamu chat sama tim aku bilang punya kode promo MOS untuk bisa dapetin diskon 50%. Just for today, for tonight aja, untuk memfasilitasi teman-teman yang mau belajar investing tapi nggak ngerti caranya. Dan kalau ngandelin live doang nggak bisa, kamu harus ngerti structure berpikir untuk investasi jangka panjang. Investing itu bukan sekedar strategi, tapi ini mindset business driven investing. Jadi nonton course-nya dan testimoninya justru malah bagus-bagus kondisi market lagi kayak gini. Terus materinya pastinya lebih structured dibandingin dengan live aku yang sebenarnya live aja udah banyak ya, udah lengkap. Materinya lebih structured, kayak tadi aku bilang pertumbuhan laba perusahaan apa itu juga ada di MFest. Kira-kira kayak gitu. Terus aku mau kasih tahu buat teman-teman yang ketakutan, kalau kamu takut penyebabnya ada 3-4 penyebab. Satu, kamu masuk duitnya kebanyakan tidak sesuai dengan poin kedua. Poin kedua adalah
skill pemahamanmu terhadap market. Tapi PR-nya tuh sebenarnya nomor satu, duitnya kebanyakan nih karena apa? Kebanyakan karena tidak mengerti money management. Di Mfast, di Mtrade udah dijelasin poin yang kedua ini. Ketiga, yang poin yang kedua masih sama. Poin yang kedua tuh ilmu, jadi nggak ngerti structure, cara berpikirnya. Terus yang ketiga, apa ya, kemarin aku lupa ya, teman-teman yang di gathering mungkin bisa mengingatkan ya. Terus kemudian yang keempat, lebih ke faktor emosional dari diri sendiri gitu loh ya. Intinya sih nggak ngerti ilmu itu sangat berpengaruh sekali sama nominal kebanyakan gitu. Oke. Ini Sandora bilang hanya orang BODO yang mau beli for Big Bang sekarang. Duit kalian hanya akan terus menyusut. Jangan dengerin orang yang nyuruh beli for Big Bang. Sayangi duit kalian. Nomor satu, saya nggak nyuruh kamu. Aku gak nyuruh kamu, Sandora. Ya kamu sing B, O, D, O, D, W, tak omongi. Dua, aku kasih tahu, market itu masih ada resiko apa-apa aja. Tapi aku ajarin kamu mikir. Ya ini lagi masuk angin, jadi masuk angin pun masih bisa ngomelin orang. Tak sebut namanya karena dia terang-terangan ngomong di YT sendiri yo. Kan dia ndak malu ya, berarti ya tak sebut aja lah. Kalau DM ya masih punya malu gitu loh. Jadi aku tuh ngasih tahu fundamental for big banks supaya kamu tuh mengerti perusahaan-perusahaan ini ada fundamentalnya. But again, BCA tuh yang paling menarik karena dia punya kebebasan. Yang aku agak kurang suka dari bank-bank himbara, tapi kamu gak perlu khawatir juga, bakalan naik nggak? Naik kok. Beberapa bulan ke depan kalau ekonomi sudah mulai membaik dan kebijakan pemerintah nggak berubah-ubah, itu bakalan naik juga. Cuman yang aku agak kurang suka dengan himbara tuh terlalu banyak diatur-atur gitu loh sama pemerintah gitu loh. Jadi ya intinya sih sebenarnya cara investasinya ya kalau for big banks cari yang pemenang fundamentalnya udah pasti BCA. Tapi kan timingnya ya, cara ngaturnya biar duitnya nggak habis itu gimana. Nah Sandora beli aja tuh Petro, beli aja brand gitu nggak apa-apa sih. Nanti atau Pani gitu biar naga-naga cacing-cacing gitu ya, nggak apa-apa. Atau wifi itu boleh juga sih Sandora. Bercanda ya, jangan diseriusin ya, ntar diseriusin lagi. Saham-saham itu tadi itu oke juga loh, kalau pas timingnya oke. Oke ya, jadi intinya saham for big banks masih akan ada koreksi, masih bisa turun ya. Jadi kalian, aku sebut smart trader, rich investor, smart investor, rich trader, mesti belajar strukturnya dulu. Oke ya. Hasil prelim GDP kuartalan nggak bagus. Iya, itu aku udah sebut tadi aku udah bahas. Oke, aku sekarang mau bahas Akra. Ini bukan trading recommendation, aku nggak suruh kamu beli Akra juga. Jadi jangan ngengong kayak Sandora tadi. Sorry ya San ya, soalnya kamu yang ngomong gitu di YT kan aku ya kasihan teman-temanmu yang lain tosan. Kamu gak malu ya sekalian ya San. Gas nih sekalian ya San ya. Oke. Selama Danantara diberlakukan, trade big banks akan terus turun. Yang bikin turun sebenarnya lebih ke kebijakan 3 juta rumah itu loh. Itu bikin investor jadi berpikir-pikir. Tapi gak usah stres ya, kalian kalau punya bank himbara itu bukan barang jelek juga ya, cuman rotok gemes wae kan. Ini Akra ya, aku bahas Akra ya. Yang lihat konten Igoy kemarin ini soal korupsi di Pertamina kayak gitu, itu jadi sentimen positif buat Akra. Kenapa? Ya Akra kan kompetitor ya, terus Akra itu swasta, jadi semuanya beralih ke situ, ke Akra. Dia punya BP itu. Nah jadi bahkan investor gede pun mereka juga melihat hal yang sama. Ini jadi satu sentimen positif buat dia nih. Hari ini naik, kemarin dibahas. Oke, kita akan tetap watch ini. Terus beberapa saham yang menarik buat trading tuh tinggal dikit, tapi Mtrade ya puji Tuhan masih bisa nge-watch beberapa saham ini. Trading jangan terburu-buru. Kapan hari BRMS naik kenceng pas breakout kita nggak beli. Ya kita tunggu ada retracement ya, ini ada retracement juga. Sampai ke garis merah ini. Sampai ke garis merah ini ya.
garis merah, ini retracement, ini buat trading tok. Disclaimer, ini bukan trading recommendation. Kalau kamu nggak ngikutin M-Trade nanti kamu bingung live-nya gimana. Terus kamu ngikutin M-Trade, kamu harus nonton e-course-nya bener-bener. Kalau belajar trading tanggal 1 Maret, URL-nya ada di ini gratis, emtrad.id_live. Ini yang di TokTok, aku lagi nunjuk untuk warga TokTok. Yang ini aku lagi nunjuk untuk warga YT ini. YT di sini, emtrad.id_live. Sedangkan untuk yang di Ikoi di sini ya. Ikoi ada di sini, emtrad.id_live. Ntar tak ajarin cara ngebaca chart juga buat investing juga. Oke, terus selain BRMS, ya nanti for big banks tak bahas lagi, sebentar lagi aku akan bahas lagi for big banks. Balik lagi ya, biar nggak bosan nanti kalau teman-teman yang udah pinter, mereka pengen tahu tentang tradingnya, itu ya bisa terjawab juga. Gak cuman teman-teman yang pemula yang nanya for big banks terus, biar variatif gitu loh. Oke, terus ya BRMS ini ada diuntungin juga, ada di apa sih? Aku mau bahas BRIS abis ini. Aku mau bahas BRIS ya. Jadi BRMS tuh ada kasih signal positif untuk hadirnya bullion bank yang di TokTok, yang di YT langsung ke Ikoi. Ya, jadi BRMS memproyeksikan permintaan emas tuh berpotensi meningkat seiring dengan hadirnya bullion bank di Indonesia. Nah, terus seluruh produk emas BRMS ini dijual buat dalam negeri yang punya porsi 98% ke pendapatan BRMS. Terus pembelinya siapa? Antam, Harta, dan PT Bumi 1 Inti. Yuk kita lihat Antam yuk. Udah hafal sama Miss Ellen, dengerin sampai rebahan aja Pak, mantep lah. Antam ya, Antamnya lagi retrace. Kita lagi nunggu momen retracement yang bagus. Kalau ini trading bentuknya kayak gini, kita lagi nunggu momen retracement yang bagus untuk trading ya, makanya biar gak bosan ya teman-teman yang udah hafal ini. Kita lagi nunggu untuk momen trading, disclaimer teman-teman. Terus Dewa ini juga kita lagi nunggu retracementnya buat trading juga ya. Ya kira-kira itu ada beberapa yang masih menarik buat trading. Terus aku mau bahas BRIS yang aku jarang bahas. BRIS ini aku jarang bahas. BRIS ini sebenarnya asing suka. Tapi hari ini kenapa BRIS turunnya paling dalam? Ya mungkin kemarin asing tuh melihat BRIS ini masih menarik gitu ya. Tapi satu hal, MVest beberapa hari yang lalu tuh ada review sell buat BRIS sebelum kejatuhan ini. Karena kita melihat kondisi sekarang ini BRIS justru yang masih paling tinggi, standar deviasi +1, masih mahal ya. Jadi kita review sell di MVest. M-Trade-nya kita juga review sell gitu ya. Kalau MVest-nya lebih ke profit taking. Nah, buat teman-teman yang punya BRIS ini gimana? Kalau aku ngelihat sih ini baru awal dia mulai turun gitu, jadi you have to manage the risk. For long term investor bukannya harusnya ngehold, kok disuruh review sell? Bener sih, harusnya sih ngehold. Tapi masalahnya kalian kan punya modal berapa? Kebanyakan punya modal atas, atau kalaupun punya modal bawah ya banyak banget investor berjiwa trader, ya udahlah kita bilang sell dulu sebagian, kalau mau hold sebagian for long term ya kayaknya sisain dikit aja dulu gitu. Ya, itu di MVest beberapa hari kemarin. Jadi prestasi itu bukan cuman buy, tapi prestasi itu bagaimana kita bisa exit sebelum dia turun juga, kira-kira kayak gitu sih. Tidak selalu, tapi kita bisa anticipate dengan ilmu yang kita pakai di MVest dan juga di M-Trade. Oke, terus kemudian pertanyaan-pertanyaan apa lagi? Sebentar aku cek. ASI bagaimana prospeknya untuk jangka panjang? ASI itu setelah banking. Kalau banking naik baru ASI naik dulu. Selalu dari setiap krisis, kalau bankingnya turun, yang lain ngikutin turun. Tapi yang recover nanti juga big banks duluan. Dan aku perjelas big banksnya tuh BCA. Karena asing merasa lebih aman dengan BCA ini. Oke, terus kemudian kemarin aku ada bahas beberapa US stocks. Hari ini aku mau nyenggol Bitcoin dikit. Kalian lihat di sini ada yang menarik. Meskipun kalian nggak trading crypto. Ini simply murni just technical. Kalau nggak salah aku ada bahas di mana ya, di live atau di mana ya.
ya. Jadi kemarin aku bilang kan, jangan belinya tuh pas di support di bawah ini gitu loh. Beberapa hari yang lalu kayaknya. Tapi tunggu di supportnya support gitu. Nah ini support di bawah support gitu. Ini dari MA 200 di bawah, jadi kita cariin terus di bawah supportnya. Ini udah naik mantul terus naik sekitar 4,5 sampai 5%-an gitu. It's not a trading buy recommendation, tapi aku cuman mau kasih lihat aja bahwa apa yang kamu pelajari di M-Trade Academy itu berguna tidak hanya untuk saham Indonesia tapi untuk US stocks dan juga untuk kripto juga. Jadi sebenarnya kalau kalian mau kabur aja dulu, aku bukan mengencourage kalian untuk kabur dari market Indonesia atau gimana, tapi kalau kalian mau berpikir diversify ke market lain, dua hal harus kalian tahu. Satu, siklus, which is itu ilmunya di M-Trade Academy, dan yang kedua adalah fundamental perusahaan. Itu cara di Indo yang saya pakai di Invest itu jadi dasar. Kalau dibawa ke US stock sama. Lo kok bisa? Karena belajarnya dari mereka juga. Komen saya nyalakan, aku mau jawabin komen. Seru diskon pasar deg-degan ya kalau punya modal ya kalian ya. Halo Ibu Jumailan. Oke. Ini ada yang bilang crash di BBRI sudah lebih dalam dari masa COVID. Aku khawatir ada masalah serius dalam pemerintahan Indonesia sebab market tidak bisa bohong, katanya seperti itu. Apakah ini data atau ini perasaan? Mari kita lihat. Sorry komen saya matikan sebentar untuk kasih lihat chart lagi. Ya, kita coba mundur ke masa pandemi yuk. Jadi kita mundur ke masa pandemi. Pada masa pandemi, jangan pakai perasaan, teman-teman. Masa pandemi itu BRI di harga 2090. Jadi ini tidak seperti pada masa pandemi. Pada masa pandemi BRI-nya 2090, sekarang di 3630 gitu loh. Ya, jadi pas pandemi kemarin ini juga kalau kalian perhatikan breakdown MA 100 mantul lagi jadi ekor ya. Nah jadi mantul lagi jadi ekor. Nah saya nggak tahu apakah ini akan mantul jadi ekor atau tidak, karena mantul jadi ekor itu butuh bisa beberapa bulan kayak ekor juga. Ini aku kasih contoh di Maret itu, jadi Maret 2020 yang ditok-tok di YT ke Igoy ini breakdown terus jadi ekor nih, jadi ekor lagi gitu loh. Terus mindset investing tuh jangan mindset trading gitu loh. Oke, tapi aku agree kalau misalkan saham-saham Himbara ini jadi ada banyak tantangannya karena tiba-tiba di belakang pemerintahan yang baru ini jadi banyak hal yang mempengaruhi. Danantara tuh sebenarnya positif dan market tidak merespon negatif pada saat Danantara diumumkan kok. Tapi kemudian pada saat MSCI downgrade, terus kemudian ada sentimen suruh ikut apa tuh mendukung program 3 juta rumah atau apa. Nah ini jadi asing ketakutan lagi. Percaya aku, ini tuh lebih ke program 3 juta rumah. Iya. Nah ini loh, ini asing kan kemarin sebenarnya udah mulai kayak nyicil beli. Nah ini mereka agak-agak, wah ini apa lagi ya, bertanya-tanya, kira-kira kayak gitu. Plus sentimen yang lebih ini rupiah. Nah jadi kesimpulannya nanti kalau dolarnya mentok sampai 16.8 ya, jadi masih bisa melemah tuh kemungkinan terburuk sampai 16.8. Kalau dolarnya mentok 16.8 ya ini bakalan kalau dolarnya turun, rupiah menguat, saham-saham bakalan recover lagi. Nah, tapi aku cuma mau kasih tahu ya, intinya tuh ketahanan duitmu. Ya kan, kalau semua orang tahu lah, aku percaya kalian tuh pintar semua lah, nggak bodoh gitu loh. Kalian tuh pintar semua, kalian tahu kok perusahaan yang fundamentalnya bagus tuh gimana, sampai ada yang bilang udah hafal gitu loh. Jadi kalian ngerti. Masalahnya kan duitnya aja, gitu. Jadi ketahanan duit gimana tuh yang diajarin di Gathering Invest kemarin ya, gitu. Oke ya, terus yang mau join Invest langsung aja ke emvest.id emvst.id, udah gitu doang, gak pakai garis miring, terus tap tombol oranye. Ada diskon 50% hanya buat malam hari ini. Tap tombol oranye akan tersambung ke WA. Oke, terus aku lanjut ya dengan Q&A. Di sini aku baca komen-komen kalian. Di pandemi high-nya BRI juga cuma 4.900
Sekarang turunnya hampir menyamai pandemi. Oh, maksudnya dari percentage toh. Percentage. Oh, kalau dari percentage sih iya, turun sekitar 40-an%. Oke. Kalau dari harga enggak. Oke. BJTM worth it gak ngejar dividennya? Dividen investing kenapa harus dari BJTM? Dari yang lain juga ada sih. Oke, terus aku mau buka komen yang di Igoy, aku mau baca-bacain komennya. Big Banks dibuang asing karena inflasi tinggi dan rupiah melemah. Iya, iya, betul. Membeli waktu pandemi itu setelah itu menikmati hasil berlipat. Oh iya, betul. Kenapa pemerintah terlalu masuk ke BUMN, terutama Himbara? Loh ya, miliknya pemerintah kok. Apalagi Danantara banyak dimasuki orang politik, bukankah jadi kekhawatiran buat investor? Oh iya sih. Terus kondisi bobot MSCI sekarang agak diturunin. Kripto udah dibahas sedikit tadi. Ci tolong bahas INDI, AADI, NISP. INDI, AADI, NISP. INDI, AADI, NISP, AMRT. INDI lagi di support sih, kita lagi nge-watch juga. Kemarin habis breakdown gini kita lagi nge-watch juga. Terus INDI apalagi tuh? AMRT. Terus kalau ada yang nanya, aku average down BRI, BMRI gimana? Kayaknya sekarang lebih momennya ke BCA ya, gitu. Jadi jangan mindsetnya average down sih. Oke, AMRT lagi downtrend, ntar dulu aja. Terus tadi ada yang nanya NISP, banking jangan dulu deh, banking apa aja. NISP lagi sideways aja sih ini. Oke, terus kemudian dividen investing kurang bagus BJTM, ada lainnya yang bagus. Pak Henry dari TokTok ke Iko itu. Aku udah sering bahas PTBA, cuman PTBA punya BUMN juga. Tapi ada yang menarik. Aku tiba-tiba keinget, thank you Pak Henry udah nanya. Jadi gini, Danantara tuh kan butuh duit banyak, suka dividen. Nah, satu hal yang kalian kalau punya saham-saham Himbara atau saham BUMN, itu ada kemungkinan mereka akan bagiin dividen lebih besar. Ada faktor positif, ada faktor negatifnya. Jadi mereka akan bagiin dividen lebih gede karena Danantara butuh itu, dimintain dividen lah, kira-kira kayak gitu. Jadi itu jadi keuntungan juga buat investor, buat kalian. Nah, tapi kalau PTBA itu agak kena tantangan DHE dari devisa hasil ekspornya. Tapi nggak terlalu. Yang banyak kena tantangan DHE itu ITMG karena banyak ekspornya. Oke, terus kayaknya besok mau jualan Akra, beli BCA karena Benadet baru naik Akranya. Akra buat trading, BCA investing lain. Adi breakdown saya. Adi tuh yang trading aku cut loss, kecuali untuk dividen investing teman-teman ya. Kalau M-Trade yang trading juga udah sell dari review sell dari tanggal 20 Februari. Jadi volume gede jadi turun terus. Kita antisipasi waktu itu posisinya masih ada yang BP, ada yang minus 5%-an gitu. Oke, terus emang BBRI gak boleh buat investing sekarang, Miss? Loh, aku udah bilang valuasinya murah. Sekarang kondisinya tuh valuasinya dia murah banget. Kalau buat investing menarik, tapi kalau kalian takut-takut sama Himbara, ya masuk OBCI. Aku masuk angin, guys. Wes ya. Mei 2020 jadi candle hijau, ekor panjang di bawah, dan besok jika tidak ada keajaiban, candle bulan Februari menjadi bearish Marubozu dan close di bawah 400. Tidak pernah terjadi dalam 16 tahun terakhir. Oke. Aku menjawab pertanyaanmu, One Heart. Gini wes, kalian tuh nanya muter-muter bola-balik takut terus gitu loh. Itu tuh sebenarnya problemnya. Aku kalau mau narik ke atas jawabannya tuh tak tarik ya, karena kamu tuh gak ngerti sih investing tuh gimana, tuh gak ngerti. Mindsetmu trader, makanya di invest pas BRIS nya kemarin belum turun, pas tingginya, pas naik, kita bilang dolen wae lah, BRIS, kok BRMS, salah ngomong, BRIS.
di Mfest tuh pas berisnya naik kita bilang jual aja lah beris itu. Istilah kata gitu. Kenapa? Profit taking dulu loh, katanya investasi jangka panjang, harusnya hold ya, harusnya gitu sih lah. Tapi kalau kejang-kejang terus, diajak ngehold kejang-kejang terus, takut ya wes jualan dulu aja lah, profit taking. Nanti masukin BCA-an, kamu lebih tenang mungkin. Kalau enggak masukin ke saham yang sama kalau pas lagi diskon gitu loh. Ya jadi maksud aku tuh gini loh, setiap hari tuh lo nanya itu BRI, Big Banks terus gitu. Itu sebenarnya secara fundamental ya masih begitu-begitu aja secara historikal, dan ke depan itu ya tidak ada perubahan. Sekarang kalau kamu nanya sekarang ya jelek, faktor eksternal tuh ya jelek gitu loh. Tapi ke depan gimana? Dividennya tuh bakalan gede gitu. Wes gitu aja. BRI, BMRI, BBRI, Himbara tuh dividennya bakalan lumayan gede. Kenapa? Ya karena itu tadi yang aku udah bilang, Danantara tuh mau dividen gede gitu loh. Makanya mindsetmu belajar yang bener lah gitu loh. Belajar yang bener gimana? Nonton Mfest itu kalau nggak mau nih ya, tak bilang ini buku investing. Kecuali yang atas bukunya Marie Kondo nih. Aku lagi belajar bersih rumah. Ini buku investing Buffettology. Kayak apa ini? Ini apa nih? Philip Fisher, Intelligent Investor. Ini Warren Buffett apa? Kamu kalau nggak mau baca buku sebanyak ini, nggak mau mengalami proses trial error yang lebih banyak, udah kamu beli Mfest lah, diskon 50% buatmu malam hari ini. Langsung daftar di emvest.id. Nomor 1 PR nomor 1 yang wajib kamu tonton adalah Gathering Mfest kemarin. Itu 1. 2, e-course Mfest harus ditonton religiously. Wes itu tok. Mindsetmu tuh harus dibenerin. Jangan trading mindset, jangan investing mindset trader, jangan trading mindset gambler. Gitu aja. Nanti kamu ndak akan nanya-nanya aku terus kayak gini. Gitu loh, ya. Ya wis, aku mau bubuk. Good night. Sorry ya, gak jawabin komen banyak, tapi semoga mencerahkan, oke? Dan aku gak pernah nyuruh kamu beli saham apapun. Kalau aku jelasin Big Banks fundamentalnya gimana tuh untuk mencerahkan kamu. Mau beli terserah, enggak ya terserah. Kalau kamu takut Himbara ya beli yang swasta, kira-kira gitu aja. Karena memang aku jujur aja, Himbara ini banyak tantangannya, ketidakpastian macam-macam. Tapi ketidakpastiannya ya ada positif, ada negatifnya. Ya negatifnya ya jadi investor luar takut, keluar kan harga sahamnya turun, tapi dividennya makin banyak. Potensi. Itu aja ya. Selamat malam, meh bubuk. Bye. Bye. Bye.